susah. Kita harus mencairkan suasana itu susah gitu Cerita kan. tak mati. Podcast mengajak tak berpikir lebih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ihsan di podcast Pakai Otak, tempat orang-orang inspiratif berbagi cerita. Kali ini saya sudah bersama orang-orang yang luar biasa. Ada Bang Suhendra. Apa kabar Bang Suhendra? Oke. Dan di sini juga ada Kak Nora kan? Ini Kak Nora masih sekolah. Di mana sekolahnya Kak? MMI. Di MMI. Nah teman-teman, Kak Nora ini juga hobi nih, karena masuk grup di Hadroh, tim Hadroh. Jadi hobinya Hadroh. Kita cerita-cerita Hadroh nanti ya Kak Nora ya. Dan ada juga Bang Anwar tentunya, luar biasa sekali. Nah sebelum kita ke Bang Suhendra dan Bang Anwar, saya mau bicara cerita-cerita sama Kak Nora dulu. Nah Kak Nora sekarang udah kelas berapa? Pegang aja, abang aja yang pegang. Aku aja. 3 SMP. Kelas 3 SMP. Tahun ini udah kelas 3 SMP. Iya. Di MMI tadi ya. Di MMI itu belajar apa tuh yang paling Kak Nora sukai? Pelajaran IPS. IPS ya. IPS ini kenapa sih menjadi pelajaran yang disukai Kak Nora? Itu kan pelajarannya tentang sejarah, hafalan-hafalan. Kak Nora suka hafalan? Lumayan. Lumayan ya. Kalau matematika? Tapi lebih suka IPS. Iya. Senang nggak sih belajar di sekolah Kak Nora? Senang. Senangnya karena apa? Bisa ngapain rupanya di sekolahnya Kak Nora? Banyak teman, bisa bermain hardball juga dan banyak teman-teman. Oke. Banyak teman-teman. Tapi tetap seru ya Iya. bermain sama teman-temannya di sekolah. Nah, Hadroh ini sejak kapan? Sejak kelas berapa Kak Nora masuk ke grup Hadroh? Kelas 2. Sejak kelas 2 Iya. sampai hari ini di kelas 3. Kalau kelas 3 belum pernah. Karena baru masuk kali ya, belum masuk. Karena baru ini juga kan masuk semester Iya. baru. Tapi cerita di kelas 2 dulu Kak Nora waktu Hadroh. Itu kenapa Kak Nora milih masuk Hadroh? Ada juga kan mungkin di sekolah itu pramuka gitu kan, kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Kak Nora milih Hadroh. Kenapa milih Hadroh? Seru. Seru ya. Biasanya di bagian apa nih Kak Nora? Alat. Di bagian alat. Apa nama alatnya? Banjari. Alatnya namanya banjar. Banjari. Gimana? Banjari. Banjari. Pandai nggak mainnya? Pandai. Diajarin sama siapa? Ada pelatihnya atau guru? Ada pelatih. Ada pelatih. Biasanya udah sering nggak sih lomba Hadrohnya Kak Nora ini? Belum pernah, sering tampil di sekolah aja. Tampilnya di sekolah. Biasanya dalam acara-acara apa itu ditampilkan? Perpisahan dan Maulid Nabi juga pernah. Perpisahan dan Maulid Nabi. Kak Nora kan tentu kalau grup Hadroh kan pasti sering tampil di depan umum. Apa nih yang menjadi penyemangat Kak Nora? Kadang kan teman-teman usia kita itu ikut-ikutan kayak gitu, kadang pemalu, takut dilihat orang. Kalau Kak Nora malu nggak dilihatin orang banyak? Iya. Malu juga. Tapi cara menghadapi rasa malunya gimana? Biar tetap tampil. Ini misalnya mau tampil nih ditonton orang banyak dan rasanya masih malu sebelum tampil, tapi tetap harus tampil gitu kan? Iya. Gimana tuh cara Kak Nora menghadapi rasa malu agar tetap tampil percaya diri? Ditahan dulu. Ditahan ya. Tapi fokus main alat musiknya Iya. terganggu nggak? Enggak. Enggak ya. Tetap bisa main dengan betul ya. Iya. Alat musiknya. Nah, nanti kalau kelas 3 ini berencana lagi nggak sih masuk tim Hadroh itu? Kayaknya iya. Masih mau masuk ya? Iya. Nah, ini Bang Suhendra. Nanti mau bikin ada nggak sih Kak Bang Suhendra sama Kak Nora nih rencana mau bikin? Ini kan pandai ini main Hadroh, main musik, suka konten-konten juga nggak? Suka bikin konten juga nggak? Iya. Jadi kedepannya mau bikin konten sama siapa? Sama orang Bang Suhendra. Iya. Nah, kita tanya sama Bang Suhendra dulu. Ini Kak Nora ini katanya ada semangat untuk bikin konten, ada niat mau bikin konten. Orang Bang Suhendra ini udah punya ide nggak sih untuk membuat konten apa ke depannya?
yang talentnya itu ya Kak Nora gitu. Udah direncanakan nggak? Kalau masalah ide memang kita sudah siapkan ya kan. Eh, Mungkin kalau masalah hard rock ya, Hmm. dia kan udah punya pelatih di sekolah. Hmm. Jadi kita hanya meneruskan yang mungkin yang sudah ada. Dia kan punya bakat hard rock gitu. Jadi mungkin eh, di bagian penyanyi juga dia. Oh, vokalnya juga Ya. bisa juga ya. Jadi sekalian nanti kita bisa mengcover-cover lagu sekalian gitu. Oke, karena kan kalau Hadro itu kan harus tim ya, harus banyak temannya. Kalau bikin konten nggak mungkin juga teman-teman itu bisa diajak bikin konten kan? Itu yang jadi pertanyaan juga. Nanti kalau bisa dijadikan konten, emang bisa itu teman-temannya diajak bersama gitu? Atau justru bikin kontennya nanti sendiri, Kak Nora aja? Iya, kalau untuk menyanyi, Oh, berarti jadinya kontennya jadi konten nyanyi. ya konten menyanyi. Hmm. Jadi nanti dia mengcover lagu. Jadi kita bikin di studio aja gitu. Nah, untuk misalnya perekaman video klipnya baru kita ambil keluar gitu kan. Misalnya di tempat yang sesuai ya dengan misalnya lagu coveran itu kan. Menyesuaikan video klipnya gitu. Tapi Kak Nora sendiri udah siap nggak untuk dijadikan seorang konten kreator oleh Bang Suhendra, oleh Bang Anwar? Tapi harus percaya diri. Ya. Kalau nanti misalnya tiba-tiba masih malu-malu gimana tuh? Dilawan kan, dilawan Iya. mulai sekarang dilawan. Nah, untuk Bang Anwar juga, ini mau membuat konten gebrakan baru lagi. Kalau sebelumnya kan konten kreatornya itu vlog wisata dan juga unboxing mainan. Ini dia lebih kepada tes vokal atau vokal yang kita sebutlah cover lagu. Benar. Berarti harus menyiapkan alat-alat musik Eh, Banjari aja? atau pakai enggak, banjari juga. mungkin nanti kedepannya kita bakalan buat musik sendiri. Untuk mungkin di bagian Nora ini dia bakalan nanti di bagian kayak religi gitu, Oh, cover lagu kasidah. kayak lagu-lagu Sajadah Merah apa segala macem, Sahabat Sejati. Nah mungkin kedepannya kita bakalan buat yang namanya lagu yang benar-benar disukai oleh orang-orang tua juga gitu kan, lagi religi gitu. Berarti nanti arahnya ke lagu-lagu kasidah ya. Bener. Berarti kalau lagu-lagu kasidah ini kan yang mendengarkan juga pasti banyak ini kan, pasarnya banyak. Itu semua mata nanti akan melihat penyanyinya. Iya. Nanti konsep covernya gimana tuh, di dalam ruangan atau di luar ruangan? Kalau konten sebelumnya kan pasti lebih banyak di luar ruangan tuh kalau si Kak Ulia. Kalau Kak Nora pasti lebih banyak di dalam ruangan juga, atau justru di luar juga cover lagunya rencananya? Kalau untuk covernya itu kita nanti lebih fokus buat video klip, bukan di dalam studio. Karena mungkin kalau terlalu fokus di dalam studio itu bakalan seperti itu aja gitu. Mungkin nanti kita bakalan buat bisa di studio, bisa di luar ruangan. Cuman kalau untuk Nora ini bakalan kita buat yang namanya di luar ruangan. Oke, luar biasa sekali ya Kak Nora ini, nanti bakalan mudah-mudahan bisa jadi bintang. Kita nggak tahu kan, dari cover lagu ternyata keterusan menjadi suatu hobi yang bermanfaat, tiba-tiba pas sudah dewasa menjadi seorang penyanyi. Tapi cita-citanya Kak Nora sendiri memangnya apa? Pengen hard rock juga. Pengen melanjutkan hard rock. Iya. Berarti pengen menjadi penyanyi. Coba gitu ya. Boleh nggak sih ditantang dulu untuk nyanyi? Boleh dua kalimat boleh, satu bait boleh. Kan mungkin satu album boleh. Mau berdiri juga boleh. Kita mau mendengarkannya. Karena ini pasti luar biasa juga nih suaranya nih. Satu dikit Setengah. aja. Dikit aja. Satu bait 4 baris itu. 4 baris satu bait. Ya Imam Ar-Rusi ya sanadi anta babullahi nu kamadin babi dunia ya wa akhiratin Allah Allah anta babullahi nu gamadin.
Aduh, luar biasa sekali. Ini benar-benar ada bakat nih dalam diri Kak Nora. Orang tua tahu nggak kalau Kak Nora punya suara yang bagus? Belum tahu. Belum tahu. Nanti ayahnya jadi tahu karena video ini dong ya. Belum pernah cerita kalau sama Belum. ayah suka nyanyi. Jadi ayah belum tahu kalau Kak Nora itu punya suara yang bagus. Iya. Tapi selama ini yang ayah tahu tentang Kak Nora itu hatroh udah tahu. Udah. Kalau hatroh tahu, tapi Iya. kalau nyanyi belum pernah. Belum. Habis ini nanti cobalah dulu bilang ke ayah cerita ya aku tuh pandai nyanyi dengerin suaraku ya gitu. Karena kita harus cerita juga bakat kita itu apa biar ayah kita mendukung gitu kan. Boleh nggak sih Kak Nora itu mengungkapkan rasa sayangnya di sini sama orang tua? Terima kasih ya udah pernah menjaga Nora sampai besar. Aku sayang kepada kedua orang tua. Waduh. Nah kembali lagi ke Bang Suhendra. Apa sih yang menjadi tantangan tersendiri untuk konten kreator di bidang vokal solo cast ini dengan konten kreator sebelumnya yaitu vlog di tempat wisata? Ya pasti perbedaan sangat jauh ya. Soalnya kan kalau kuliah itu kan dia kebanyakan itu kan diary, keseharian gitu ya kan. Yang memang benar-benar pure dari tingkah anak kecil gitu ya kan. Anak ini dia kan menyanyi, mengcover sebuah lagu. Jadi pasti butuh nada kan, harus belajar nada, penghafalan lagu juga gitu. Nah, dan yang terpenting tuh mungkin yang paling sulit buat mereka itu mood ya. Baik walaupun dari Ulia maupun dari ini kakaknya Sinora itu mood yang paling kalau misalnya moodnya lagi tidak bagus itu susah. Kita harus mencairkan suasana itu susah gitu kan. Jadi kita harus mengikuti alur mungkin keinginan mereka itu seperti apa gitu kan. Jadi kita harus menunggu gitu. Waktu yang paling yang paling membutuhkan tenaga dan pikiran itu adalah waktu kan. Karena kita menunggu Menunggu suasana hatinya bagus. ya kembali baik lagi gitu. Oke. Emangnya gitu ya Kak Nora. Semangat ya. Iya. Karena kan kita kalau nyanyi, apalagi nyanyi kasidah dibuat di konten orang dengar itu kan bisa menjadi dakwah juga lewat syariah, lewat lagu gitu kan. Karena dia berisi sholawat-sholawat atas Nabi Muhammad gitu kan. Itu Bang Anwar sendiri juga gimana nih tantangan yang dirasakan Bang Anwar sebagai mudah nggak sih diarahin Kak Nora ini atau justru lebih mudah Kak Ulianya? Yang sebenarnya kalau untuk arah mengarahkan itu lebih mudah yang umurnya lebih tua ya. Karena dengan cara kita ngomong ke dia aja tuh dia udah paham. Apalagi dia melihat ekspresi kita gimana gitu kan. Kalau untuk anak-anak itu dia nggak akan paham. Dia masih Apaan sih gitu ya? ya pokoknya mut-mutan lah gitu. Iya. Jadi lebih mudah ya kalau komunikasinya sama Kak Nora ini ya. Betul. Jadi Kak Nora nanti kita tunggu nih konten-kontennya. Semoga nanti banyak konten-kontennya dibuat, vokal-vokal lagunya biar banyak yang mendengarkan suara Kak Nora. Karena memang suara Kak Nora itu tadi bagus. Itu belum Benar. direkam aja udah bagus gitu kan. Benar. Apalagi udah masuk ke rekaman gitu. Ini juga masih usia sekarang, makin dewasa suaranya pun nanti makin bagus. Kalau dipertahankan, kalau terus diasah. Tapi kalau udah kayak nggak pernah nyanyi dalam sehari saya nggak nyanyi, sehari 2 hari 3 hari sebulan nggak nyanyi, bisa jadi suaranya kayak mana tuh nggak terlatih. Padahal ada bakat kan, jadi harus terus berlatih aja, nyanyi aja di kamar mandi nyanyi, lagi berpakaian nyanyi, lagi nyisir rambut nyanyi gitu kan biar terasa. Ada yang mau disampaikan nggak kepada abang-abang yang dua ini? Biar nanti kontennya jadi. Coba sampaikan dulu harapannya. Ayo Bang, nanti kita buat kontennya secepatnya gitu. Atau ungkapin dengan lagu. Jamalak ma fi snin masafit mislu ain asar fuadi wijadi badrid dujaya zain inta habibi ara walgha wa farah binada taha judi binazara ilayya taha ya aliman za taha
جودي بنظر إلي يا طه يا عليما ذا مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. Waduh. Suaranya benar-benar persis kayak nada orang mengaji, kayak Korea gitu. Nanti kalau ada lomba-lomba, sering nih nanti pemerintah buat lomba-lomba festival nasyid, harusnya daftar sih dari sekolah. Harusnya daftar, tanya ke bapak ibu gurunya kalau ada lomba-lomba. Bu, ada lomba ya di Masjid Agung, kita daftar ya Bu, aku bisa nyanyi. Itu bapak juga guru, sering bapak bawa tuh anak-anak murid bapak, tapi masih SD, nyanyi-nyanyi dia. Justru harus ikut lomba ya, biar makin dikenal orang itu suaranya, jangan dipendam sendiri. Nah, terakhir coba sampaikan ke teman-teman yang nonton, bagi mereka juga yang punya bakat harus tetap semangat gitu. Coba disampaikan. Untuk teman-teman semua, terus kembangkan bakat yang ada pada dirimu agar bisa terus berjuang untuk berprestasi sesuai dengan minat dan bakatmu. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Untuk Bang Anwar sendiri, ada lagi yang mau ditambahin untuk orang-orang yang mendengarkan podcast kita? Mungkin bisa memberikan sedikit motivasi gitu bagi mereka di luar sana yang sebenarnya punya bakat terpendam nih, tapi memang masih belum dikeluarkan atau masih ragu-ragu untuk mengeluarkan bakatnya. Kalau untuk bakat kalian itu jangan dipendam, karena bakat itu ibaratkan berlian. Kalau kalian asah itu makin mengkilap. Jadi jangan pernah ragu dengan kelebihan kalian. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan supaya kalian bisa melihat jati diri kalian sendiri. Nah, itu dia. Terus dikeluarkan tuh, dikembangkan agar kita dikenal orang dengan bakat kita. Oh, Kak Nora itu ya yang penyanyi, misalnya gitu. Iya, maksudnya yang nanya. Ini teman nih Bang Sendra ini. Udah lama kami gak ketemu. Bang Sendra ini temannya Abang ini dulu sekolah SMP 2. Ini teman Teman lama. sekolah. Cuman berpisahnya di SMA ya. Iya, tamat SMP nggak bertemu lagi. Bertemunya sama Bang Anwar. Nah, Bang Anwar pun teman Abang juga sekolah di SMK. ini sebenarnya reunian ya, reunian Cara kumpul-kumpul abang-abang jadinya ya ceritanya. Gimana? Bang? mungkin dari kami ya. Podcast ini mungkin udah bagus ya. Udah misalnya udah dikenal masyarakat juga, dikenal pemerintah juga. Aku lihat tuh di videonya tuh. Alhamdulillah. Jadi mungkin langkah apa selanjutnya mungkin yang memang Benar-benar ditanya lah Kak Nora. maksudnya langkah-langkah apa lagi gitu kan, terobosan apa lagi mungkin yang ingin dilakukan di podcast ini gitu. Oke. Alhamdulillah ya kalau podcast kita dikenal orang, dan selanjutnya nanti memang terobosan-terobosan yang akan saya buat itu sebenarnya saya sudah mulai melangkah ke dunia akademisi kan, bintang-bintang tamunya itu anak-anak mahasiswa, abang-abang kakak-kakak yang kuliah, mereka yang berbicara di podcastnya, bercerita keseharian mereka, cara mereka belajar, tugas-tugas mereka. Itu udah salah satu pembaharuan yang saya lakukan di podcast saya, karena kan dulu kan bintang tamu itu teman-teman dekat, teman-teman dekat saya, teman-teman sepermainan saya. Sekarang sudah mulai ke kampus, sudah masuk ke ranah kampus, bahkan diakui oleh kampus gitu ya, sudah diakui oleh pihak akademisi di kampus podcastnya. Makanya sampai-sampai mahasiswanya pun diajak untuk podcast menjadi bintang tamu di podcast saya. Dan tentu pagi ini atau sore hari ini juga saya sangat bersyukur karena ada dua anak-anak yang kita sebut anak-anak cilik luar biasa yang berbagi cerita. Itulah ada Kak Nora dan sebelumnya juga ada Kak Ulia. Karena saya berharap dengan konten-konten seperti ini orang-orang yang mendengarkan bisa menginspirasi dan meniru apa yang dilakukan oleh Kak Nora. Gitu ya Kak Nora kan? Seru nggak main di podcast pakai otak? Seru. Pastinya seru. Ya kan, pastinya seru lah gitu. Seru Pasti kan seru. Kak Nora? Nah, itulah teman-teman cerita kami di podcast pakai otak. Semoga menginspirasi. Kita kembali bertemu lagi dengan bintang tamu selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Podcast pakai otak, bukan sekadar hiburan. Dengarlah cerita dalam alunan kata-kataan. Tak cukup sekadar telinga pakai otak.